Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Sebelumnya di SD kita juga sudah mempelajari tentang bilangan bulat ini kan? Di sini kita akan mengulang kembali ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu memahami konsep bilangan bulat. Yang kedua, mampu membandingkan pada bilangan bulat. Dan yang ketiga, mampu menentukan urutan pada bilangan bulat. Bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat bisa kita gunakan dalam termometer. Kamu masih ingat dengan bilangan bulat bukan? Pada salah satu acara TV, seorang pembawa acara mengajak kita untuk mengetahui suhu di beberapa kota. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu udara adalah termometer. Bilangan-bilangan yang terdapat pada termometer terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Di sini disebutkan suhu kota Surabaya 30 derajat Celcius. Suhu kota Tokyo yang sedang mengalami musim dingin memiliki suhu menyentuh 0 derajat Celcius. Sedangkan di kota Alaska yang mengalami musim dingin dengan cuaca yang ekstrim memiliki temperatur dingin mencapai 25 derajat Celcius di bawah titik beku. Dari uraian di atas, kita dapat menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, suhu kota Surabaya adalah 30 derajat Celcius. Ini jelas karena di sini dinyatakan ya, suhu kota Surabaya 30 derajat Celcius. Kemudian suhu kota Tokyo adalah 0 derajat Celcius, dan di sini juga jelas disebutkan suhu kota Tokyo sedang mengalami musim dingin memiliki suhu menyentuh 0 derajat Celcius. Sedangkan di kota Alaska di sini tidak disebutkan pastinya. Di sini mencapai 25 derajat Celcius di bawah titik beku. Kita bisa lambangkan dengan negatif 25 derajat Celcius karena dia berada 25 derajat di bawah titik beku. Nah, selanjutnya, pada ketinggian 15 meter dari permukaan laut, burung elang mengintai mangsanya, yaitu ikan, pada kedalaman 2 meter. Jadi, ikan itu ada di 2 meter bawah permukaan air laut. Pada saat ikan berada pada kedalaman 1 meter, jadi si ikan itu naik berarti ya. Elang itu melakukan gerak meluncur menyambar ikan menggunakan cakarnya. Dalam peristiwa tersebut, ikan bergerak dari kedalaman 2 meter ke 1 meter, sedangkan elang bergerak dari ketinggian 15 meter ke kedalaman 1 meter. Berapa meter turunnya elang laut, berapa meter naiknya ikan? Kita ilustrasikan seperti ini. Misal, ini 15 meter adalah elang ya, di 15 meter di atas permukaan laut. Nah, ini misal permukaan lautnya ini, itu permukaan laut. Di sini di kedalaman 2 meter itu ada ikan. Nah, ikannya ini naik sejauh 1 meter. Berarti perpindahannya adalah 1 plus 1. Kemudian elang dari 15 ke 1 menyambar si ikan ini kan di satu sini. Berarti 15 tambah 1, 16 meter. Jadi kesimpulannya untuk elang itu turun sejauh 16 meter dan ikan naik sejauh 1 meter. Nih, jadi di sini kita ulang-ulang lagi ya. Bilangan bulat merupakan kumpulan dari bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan 0 hanya bilangan 0. Bilangan negatif bilangan di bawah 0. Kalau di garis bilangan itu di sebelah kiri 0. Kemudian bilangan bulat itu tuh semua bilangan kumpulan dari
bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan negatif. Ini ya, negatif, dari negatif tak terhingga 0 sampai tak terhingga. Ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan asli ditambah bilangan 0. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi kita lihat garis bilangan. Garis bilangan itu semakin ke kanan semakin besar, dan semakin ke kiri semakin kecil. Kita bisa gunakan garis bilangan itu untuk membandingkan besar kecilnya suatu bilangan. Contohnya nih 2 dan 3. 3 berada di sebelah kanan 2. Karena dia berada di sebelah kanan 2, maka dia lebih besar dari 2. Selanjutnya ini ada negatif 5 dan negatif 4 misalnya. Negatif 5 ini lebih kecil dari negatif 4 karena dia berada di sebelah kiri negatif 4. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 4 karena dia berada di sebelah kanan negatif 4. Jadi kita bisa gunakan ini garis bilangan untuk melihat jelas mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jika bilangan itu di sebelah kanan, maka lebih besar, dan jika terletak di sebelah kiri, maka dia lebih kecil. Contoh soal 15 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, kalau dia di atas titik beku, di atas permukaan laut, maka dia tandanya adalah positif. Kita bisa lambangkan dengan positif. Sedangkan kalau di bawah titik beku, di bawah permukaan laut, itu bisa kita lambangkan dengan negatif. Contohnya yang nomor 1A, nomor A. 15 derajat Celcius di atas titik beku. Berarti lambangnya adalah 15 derajat Celcius aja. Negatif 6 derajat Celcius di bawah titik beku, berarti negatif 6 derajat Celcius. 100 meter di atas, di bawah permukaan laut, berarti dia di bawah ya, negatif 100 meter. 200 meter di atas permukaan laut, berarti dia 200 meter. Nggak usah pakai negatif. Nah, sekarang kita membandingkan bilangan bulat. Antara negatif 5 derajat dan negatif 3 derajat, manakah suhu yang lebih tinggi? Kita perhatikan garis bilangan ini. Negatif 5 berada di sini, negatif 3 berada di sini. Negatif 3 berada di sebelah kanan negatif 5. Tadi semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi negatif 3 ini lebih besar daripada negatif 5 karena dia berada di sebelah kanan negatif 5. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 3 karena dia berada di sebelah kiri negatif 3. Selanjutnya, dalam ujian matematika ditetapkan aturan sebagai berikut. Siswa yang dapat mengerjakan soal dengan benar diberi skor 4, yang tidak menjawab diberi skor 0, dan siswa yang menjawab tetapi salah diberi skor negatif 1. Nah, di sini ada tabel yang menggambarkan skor siswa yang mengikuti ujian matematika. Urutkan total skor siswa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita gunakan garis bilangan untuk mempermudah kita menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kita gambarkan garis bilangan seperti ini. Kemudian kita urutkan. Ternyata yang paling besar adalah si Dani. Dia dapat skor 4. Citra 0. Nah, ini kebetulan pada tabel ini juga sudah urut. Jadi urutan skor dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah Andi, Ana, Beni, Citra, dan Dani. Urutannya seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Banyak salah, mohon maaf. Apabila ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Untuk pelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Apa sih operasi hitung pada bilangan bulat itu? Untuk kita mengingat yang kemarin kita sudah membandingkan bilangan bulat dari yang membandingkan bilangan bulat yang terbesar dan terkecil. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Di sini ada simbol-simbol.
Untuk yang pertama ini simbol lebih kecil atau kurang dari, kemudian lebih besar atau lebih dari, ini ya ada tanda-tandanya. Terus di sini ada yang lebih kecil tapi di bawahnya ada garisnya gini, itu kita sebut lebih kecil atau sama dengan. Kemudian yang tandanya lebih besar ada garisnya itu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan tanda sama dengan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah mengenal bahwa operasi hitung ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada bilangan bulat juga berlaku keempat operasi hitung tersebut. Berikut adalah operasi hitung pada bilangan bulat beserta cara membelajarkan konsep operasi hitung bilangan bulat. Ada 2 cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan kartu warna. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Pada garis bilangan horizontal, ini ya, garis bilangan horizontal itu lebih mudah kita hafal dengan tiduran gini ya. Bilangan negatif bergerak ke arah kiri, maka bilangan positif bergerak ke arah kanan. Ya, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Contohnya 5 ditambah negatif 7. Pertama kita gerak dulu ke kanan sejauh 5, kemudian kita gerak ke kiri sejauh 7. Maka yang tersisa di sini adalah negatif 2. Jadi 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Contoh kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Jadi tadi kalau negatif ke kiri ya, jadi kita ke kiri sejauh 3 karena dia negatif 3, kemudian kita ke kiri lagi sejauh 5. Jadi angka 0 bergerak 3 langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri lagi, jadi diperoleh angka negatif 8. Kemudian, mengingat bahwa pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan, maka setiap pengurangan dapat dilakukan sebagai penjumlahan. Perhatikan bahwa pengurangan dengan bilangan negatif selalu dimulai dari 0. Ya. Dari gambar ini kan 4 dikurangi negatif 3 sama dengan N. Kita bergerak ke arah kanan dulu, 4, terus kita bergerak ke arah kiri, negatif 3 dari angka 0. Maka diperoleh 4 dikurangi negatif 3 adalah 7. Jika kita cermati garis bilangan tersebut, operasi pengurangan harus diubah menjadi operasi penjumlahan. Ini ya, 4 dikurangi negatif 3, maka jadi 4 ditambah 3 dan garis bilangan diperoleh 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7, sama dengan 4 ditambah 3. Dari contoh di atas ada kelemahan dan kelebihannya. Contohnya yang kelebihannya, media yang digunakan lebih praktis dan kesepakatan yang ada mudah diingat oleh siswa. Kelemahannya, tidak melibatkan siswa secara langsung dalam melakukan prakteknya dan tidak dapat secara langsung untuk mengkonkretkan operasi pengurangan. Hal ini siswa harus mengubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Kemudian bisa juga kita melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Ini ya, contohnya nih, bilangan positif diwakili oleh kartu warna putih. Jadi di sini ada 1 keping kartu warna putih, maka kita anggap sebagai 1, 2 keping adalah 2. Sedangkan merah, kartu merah ini mewakili negatif 1. Ya, jadi 1 keping warna merah, 1 keping kartu warna merah itu negatif 1, 2 keping kartu warna merah itu negatif 2, dan seterusnya. Untuk bilangan 0 diwakili oleh pasangan kartu putih dan kartu merah. Ya, ini ya. Jika ada 1 pasang kartu merah dan kartu putih, kita anggap 0.
penambahan bilangan positif berarti menambah kartu putih. Jadi kalau 1 ditambah 1 tambah 1 berarti kita membutuhkan 3 kartu putih. Kemudian penambahan bilangan negatif berarti menambah kartu merah. Pengurangan bilangan positif berarti mengurangi kartu putih, dan pengurangan bilangan negatif berarti mengurangi kartu merah. Contoh 1, 5 ditambah negatif 8. Pertama kita ambil dulu kartu putih sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ambil kartu merah sebanyak 8. Lalu kita atur, kita pasangkan ya, yang ada pasangannya, maksudnya kita sejajarkan yang putih tadi. Tadi kan kita sudah ada kesepakatan kalau kartu putih dan kartu merah berpasangan itu adalah 0. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini dihitung 0. Sisanya adalah 3 kartu merah. 3 kartu merah adalah negatif 3. Negatif 3, maaf ini salah tulis ya. Selanjutnya sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk sifat-sifatnya, ini contoh soal ya. Di sini ada 800 ditambah 70. 800 tambah 70 itu sama dengan 70 tambah 800 ya. Kita bisa tukar-tukar seperti itu. Sifat apa namanya? Yaitu komutatif. Komutatif itu secara mudahnya kita mengingatnya dengan penukaran. Jadi ketika dia ditukar-tukar, ketika dia ditukar-tukar hasilnya akan sama. Ya, secara umum jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya ini ya, 780 dikurangi 120 itu 660. Tetapi 120 dikurangi 780 adalah negatif 660. Jadi hasilnya nggak sama ya. Sifat kedua adalah asosiatif. Sifat asosiatif itu ini ya, pengelompokan. A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, misalkan A 120, B 30, dan C 70. Jika kita kelompokkan seperti ini, hasilnya akan sama. 120 tambah dalam kurung 30 tambah 70 sama dengan 220. Kemudian 120 ditambah 30 ditambah 70 hasilnya 220. Dan ini tidak berlaku pada pengurangan. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Jadi penjumlahan atau pengurangan bilangan genap ditambah bilangan genap itu genap. Jadi bilangan genap ditambah bilangan genap itu pasti genap. Ya, jadi bilangan genap mau ditambah mau dikurang itu hasilnya tetap genap. Kalau bilangan genap ditambah bilangan ganjil, maka hasilnya pasti ganjil. Dan untuk penjumlahan pengurangan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil atau dikurang bilangan ganjil, hasilnya pasti genap. Jadi kalau sama itu berarti genap, kalau beda berarti ganjil gitu ya. Contohnya seperti ini, pada tabel bisa dilihat sendiri. Nah, terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu langsung. Sekian dari Ibu, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, sesuai dengan yang Ibu katakan minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, dan mengoperasikan bilangan bulat dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama perkalian pada bilangan bulat, kemudian sifat-sifat perkalian tersebut, dan pembagian pada bilangan bulat juga sifat-sifat pembagian bilangan tersebut, dan ada tambahan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat.
Perkalian pada bilangan bulat ini meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku, ya. A kali B, jadi B itu diulang sebanyak A kali. Contohnya 7 dikali 12, yaitu 12 dijumlahkan sebanyak 7 kali. Di sini salah tulis ya, yang benar yang bawah ini. 60 dikali negatif 20, berarti negatif 20 itu dijumlahkan sebanyak 6 kali. Ya, tadi yang janggal adalah contoh pertama itu ya, 7 dikali 12 itu bukan 12 dikali 12 banyak 7 kali, tapi 12 ditambah 12 banyak 7 kali. Nah, perkalian dua bilangan bulat yang pertama, A. Hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama atau keduanya bilangan positif, bisa juga keduanya bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, 7 dikali 9 adalah 63. Negatif 7 dikali negatif 9 hasilnya juga 63. Jadi kalau tandanya dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian kalau tandanya beda, misalnya negatif A dikali B itu sama dengan hasilnya negatif AB, sama juga dengan A kali negatif B, hasilnya negatif AB. Jadi kalau salah satu aja yang hasilnya itu salah satu itu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ini ya, tabelnya seperti ini. Dan jika sesuatu bilangan apapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga. Kita sebut sifat tertutup ya. Karena perkalian antar bilangan bulat itu nggak akan menghasilkan bilangan pecahan. Kemudian hasil bilangan bulat dengan 0 sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Entah itu bilangan negatif, entah itu bilangan positif. Kemudian bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi perkalian dua bilangan bulat itu bersifat komutatif atau bisa ditukar. Jadi A dikali B itu sama dengan B kali A, entah itu bilangannya negatif, entah itu bilangan positif atau 0. Ketika dia ditukar, hasilnya pasti akan sama. Kemudian perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif, seperti ini ya. Kita tidak peduli lagi dengan negatif positif, hasilnya tetap sama. Dia juga bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan, seperti ini contohnya. Ya. Selanjutnya pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi pertama 20, kita gambar dulu, dikurangi 5. Masih ada, dikurangi 5 lagi sampai habis. Ternyata setiap anak dapat 4 permen. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut nih ya tadi. 20 dikurangi 5, 15 kurangi 5, 10 kurangi 5 sampai hasilnya itu 0. Jadi 25 dibagi 5 itu 4. Salah ya ini. Harusnya 4. Kemudian sifat-sifat pada pembagian. Jadi, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Seperti tadi, kalau negatif sama negatif itu dapat hasilnya positif, positif sama positif juga positif. Nah, kalau tandanya beda, ya, salah satu aja tandanya beda, maka hasilnya adalah negatif. Tapi dia tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A bagi B itu belum tentu hasilnya sama dengan B bagi A. Tapi akan berlaku seperti ini.
Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C, maka A sama dengan B dikali C, asalkan B nya bukan 0. Untuk A bilangan bulat dan A bukan 0, berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Jadi bilangan bulat berapapun dibagi dengan 0, hasilnya adalah 0 dibagi bilangan berapapun adalah 0, tapi bilangan berapapun dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ya, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Seperti itu. Setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Kalau tadi kan perkalian sifatnya tertutup karena dia tidak akan menjadi bilangan pecahan. Tapi kalau bilangan bulat itu bisa jadi bilangan pecahan, jadi sifatnya tidak tertutup. Contoh soal nanti bisa dilihat di LKPD ya, coba dikerjakan soalnya. Kemudian operasi hitung campuran bilangan bulat. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Pertama, kerjakan terlebih dulu operasi dalam kurung. Jadi jika ada operasi yang dikurung, kita kerjakan yang dikurung dulu. Kemudian kerjakan perkalian atau pembagian. Kemudian kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi pertama yang dikurung dulu, kemudian perkalian pembagian, dan yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau ada bilangan penjumlahan pengurangan yang berurutan, kita kerjakan yang di depan dulu. Jadi kita perhatikan urutannya. Jadi pertama kita lihat aturannya dulu, kemudian kita menentukan dengan urutan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Jadi yang mana dulu yang dikerjakan, yaitu yang di depan dulu. Asal udah kita lihat dengan aturan yang berlaku. Contohnya, dalam kurung ya, negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurangi 10 kali 7. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Kita kerjakan dalam kurung dulu. Negatif 20 ditambah negatif 13, maka hasilnya negatif 33. Dibagi dengan 3 dikurangi dengan 10 dikali negatif 7, jadi hasilnya negatif 70. Seperti itu. Nah, terus ini ada pembagian dan ada pengurangan. Yang kita kerjakan mana dulu? Yang pembagian dulu, baru yang pengurangan. Seperti itu. Nah, udah paham kan untuk perkalian pembagian serta operasi hitung campuran bilangan bulat? Jika sudah paham atau sudah ingat yang dulu ada di SD, Ibu sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih belum paham atau pada LKPD masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.